وأكون للخير العميم مثالا. Ada peristiwa yang sangat menakjubkan pula. Ada seseorang yang bernama Thabit bin Qais. Kalian tahu siapa bin Qais? Siapa? Oh, enggak tahu. Thabit bin Qais itu termasuk keluarga Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, gembong munafik terbesar dalam sepanjang sejarah, namanya Abdullah bin Ubay. Punya saudara bernama Thabit bin Qais. Ada satu peristiwa yang menggambarkan bagaimana Quran itu sangat mempengaruhi perasaan para sahabat pada saat itu. Ketika turun surat Al-Hujurat, lalu pada ayat yang kedua Allah menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suaramu di atas suara Nabi, sebagaimana kalian bersuara yang keras di antara kalian. Siapapun yang tetap bersuara keras di hadapan Nabi, maka bisa jadi amalmu akan terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Ketika surat Al-Hujurat ayat yang kedua diturunkan, Thabit bin Qais itu nangis, sedih, mengunci pintu rumahnya. Lalu dia bersedih. Ketika ditanyakan, kenapa kamu bersedih wahai Thabit bin Qais? Gimana aku tidak sedih? Aku adalah orang yang termasuk dihapuskan amal kebaikanku karena suaraku keras. Maaf, suaranya Thabit bin Qais itu terkenal keras. Jadi memang pita suaranya itu mengembang itu. Jadi dia itu termasuk salah satu sahabat kalau ngomong itu keras, bukan karena kasar. Tapi memang suara aslinya, memang pita suaranya itu memang mungkin besar, akhirnya suaranya besar. Sehingga ketika turunnya ayat yang kedua pada surat Al-Hujurat, itu sudah betul-betul menjadi perhatian seorang Thabit bin Qais, sampai akhirnya Thabit bin Qais itu betul-betul bingung. Bagaimana ayat ini ketika ada pada hidupku, dan betul-betul saya adalah orang yang berkata, saya adalah orang kalau ngomong itu keras bahkan kepada baginda Nabi. Padahal maksudnya dari ayat tersebut adalah janganlah kita menentang keputusan Rasulullah SAW, bukan karena suara, walaupun memang adabnya tidak bersuara yang tinggi kepada Nabi. Disitulah kita akhirnya mendapati Thabit bin Qais, lalu akhirnya mendapati bagaimana beliau pun sedih ketika turunnya satu ayat, hanya karena bahwasanya beliau merasa ayat itu diturunkan kepadanya. Inilah ciri khas hati yang hidup. Makanya ketika bersamaan kita sedang mesra-mesranya kita hari ini di bulan Ramadan dengan Al-Quran, bacalah Al-Quran. Bacalah pula artinya ketika sedang tidak ketahuan, tidak mengetahui artinya. Maka tempatkanlah dirimu bahwasanya Quran itu diturunkan kepadamu. Supaya kita tidak hanya sekedar membaca, tidak mengetahui ilmunya, tidak memahami maknanya yang benar. Sehingga akhirnya Quran yang fungsinya untuk menjadi petunjuk, gagal menjadi petunjuk. Disebabkan kita tidak pernah merasa kalau Quran itu diturunkan kepada kita. Hati yang buruk adalah hati yang mereka ketika membaca Al-Quran tidak merasa kalau Quran itu untuk dirinya. Dan menjadi petunjuk serta memperbaiki kesalahannya dan mengevaluasi perbuatannya. Kita tutup dengan sebuah kisah dari salah satu cucunya Rasulullah SAW. Siapa cucunya Rasulullah SAW? Kok cucu sih? Cicitnya Rasulullah. Rasulullah SAW punya putri namanya Ibunda Fatimah radhiyallahu anha yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari pernikahan Fatimah dengan Ali lahirlah Hasan dan Husain. Dari Hasan cucunya Rasulullah maka lahirlah seseorang yang bernama Zainal Abidin bin Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Maka ada satu peristiwa yang terjadi. Bagaimana pada saat itu beliau Zainal Abidin bin Hasan radhiyallahu anhum itu beliau pada satu waktu beliau ini memiliki budak. Maka budaknya itu membawa sesuatu dari barang pecah belah. Ketika dia sedang membawa barang pecah belah, dia sedang berjalan untuk memberikan barang pecah belah itu kepada Zainal Abidin, majikannya. Tapi apalah daya, apalah cur yang terjadi, beliau terjerembab, terpeleset.
lalu menyebabkan beliau terjatuh, barang pecah belah yang dia bawa itu pecah berantakan. Di antara pecahan itu mengenai kepada Zainal Abidin bin Hasan dan akhirnya terluka. Maka pada saat itu Zainal Abidin tentunya seketika hampir mau marah karena luka yang ditimbulkan dari pecahan benda tersebut lumayan parah. Ketika budaknya mendapati majikan yang mau marah, maka pada saat itu budaknya ini hafal Al-Quran. Budaknya membacakan surat Ali Imran 134. Apa itu? Di dalam Ali Imran 134 dia membacakan wal kadhiminal ghaidha. Yaitu adalah orang-orang yang baik itu orang yang menahan marah. Maka pada saat ketika budaknya membaca menahan marah adalah orang yang baik, Zainal Abidin menahan marahnya. Budaknya tidak berhenti membacakan kelanjutan pada ayat itu. Wal afina 'anin nas. Dan dia itu suka memaafkan kesalahan orang. Maka seketika habis membacakan ayat itu, maka budaknya berkata, maafkan saya, tidak sengaja majikan saya. Maka Zainal Abidin langsung, ya udah saya maafkan. Belum selesai, langsung budaknya lagi membacakan ayat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang berbuat baik. Maka seketika Zainal Abidin langsung merespon ayat itu dan mengatakan, aku bebaskan, semoga ini merupakan perbuatan baik yang Allah cintai dari diriku. Masya Allah ya. Lagi dalam kondisi marah. Dalam kondisi beliau emosi. Bagaimana barang pecah belah mengenai kakinya, menyebabkan luka lumayan parah pada kakinya, tapi justru dia menahan marahnya, lalu memaafkan orang tersebut, lalu membebaskan budaknya. Jadi kalau kayak gitu tuh kayak ada pembantu lagi membuatmu marah, tapi justru kamu memberikan uang kepadanya, gara-gara pembantu itu membuatmu marah karena sesuatu yang tidak mengenakan dia kerjakan, kamu memberikan hadiah kepadanya, bahkan kamu memberikan sesuatu yang berharga. Maka yang sangat dahsyat dan mempesona adalah bagaimana seorang Zainal Abidin itu hatinya hidup dengan ayat. Sehingga ketika ayat itu dibacakan kepada beliau, beliau tidak marah. Beliau tidak merasa itu bukan waktu yang tepat untuk dibacain Quran. Tapi beliau itu merasa itu memang betul. Dia menahan marah, lalu dia memaafkan, dan dia membuat kebaikan dengan membebaskan budak itu. Inilah yang menjadikan kita, sekali lagi, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan ini momen yang tepat bagi kita, bahwasanya saatnya kita bertanya kepada diri kita, apa yang telah kita ubah dari Quran yang kita baca? Apakah Quran selama ini kamu baca dan tidak mengubah sedikit pun dari kehidupanmu? Karena kita belajar. Kisah fragmen mempesona. Bagaimana Quran mengubah jalan kehidupan orang yang hidup hatinya ketika mereka berhadapan dengan Quran. Kita dapati Abu Thalha Al-Ansari, kita dapati Ibnu Umar, kita dapati Sabit bin Qais, kita dapati kisahnya Zainal Abidin bin Hasan. Semoga kita di dalam bulan Ramadan tidak hanya mendisiplinkan tilawah kita dan menghatamkan Quran kita, tapi berusaha untuk lebih mengenali manakah Quran di antara ayatnya yang tersebar yang telah mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Semua pertanyaan ini kita jawab untuk masing-masing pribadi dari kita. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap apapun yang kita baca. Semoga kita dihindarkan dari hati yang keras, hati yang tidak pernah bereaksi dengan bacaan Quran kita. Semoga Allah semakin lembutkan hati kita terhadap Quran. Semoga satu persatu kehidupan kita berubah dengan setiap tetesan-tetesan ayat yang kita tilawahkan di dalam lisan kita.